Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan saya Joko Brono di channel Geol Gamexata Online Yogyakarta dalam acara pembahasan soal-soal fisika pas 1 penilaian akhir semester 1 buat kalian yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Oke? Nah, kita teruskan lagi menyambung video yang sebelumnya. Sekarang akan saya sambung lagi, yaitu pembahasan mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Baik, kita ikuti langsung kepada soal-soalnya. Mari kita ikuti soal yang pertama, yaitu nomor 6. Balok dengan massa 2 kg yang mengalami percepatan paling besar adalah A, B, C, D. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Pembahasannya begini. Di sini yang ditanyakan adalah yang mengalami percepatan yang paling besar. Hukum kedua dari Newton, ada masih ingat ya? Ya. Sigma F sama dengan M kali A. Masanya sama, berapa? 2 kg. Untuk semuanya sama. Kalau begitu, maka supaya A-nya besar atau percepatan besar, kita cari yang jumlah gayanya paling besar dari 4 ini. Kita nggak usah mikir M ya, kita langsung mikirnya langsung ke F-nya saja. Nah, kita lihat yang A, berapakah jumlah gayanya? Cara menjumlahkan gaya ada harus paham. Kalau ada gaya yang searah dijumlahkan, kalau berlawan arah itu dikurangkan, gitu ya. Kita lihat untuk yang A. Yang A, sigma F-nya sama dengan berapa? Kita lihat. Yang ke kanan adalah 15 dan 15. Ditambahkan. Yang ke kiri 8 dikurangi 8. Berapa ini? 30 dikurangi 8 alias 22 Newton. Ini jawab apa? Untuk jumlah gaya yang A. Coba kita bandingkan dengan yang B. Yang B sigma F-nya sama dengan yang B ya. Nih 13 sama 15 dijumlah berapa? 28 dikurangi dengan 8 sama dengan 20 Newton. Yang mana yang besar? Yang besar adalah yang A. Ini udah kalah ya. Buang dulu. Sekarang yang C. Yang C sigma F-nya sama dengan yang ini 4 sama 15. Berapa, Dik? 19 dikurangi dengan 8. Berapa ini? 11 Newton. Kalah juga ya? Kalah. Oke. Sementara ini yang menang. Nanti dulu kita lihat yang D. Untuk yang D, sigma F-nya sama dengan, nah ternyata yang ke kanan berapa? 15 dikurangi yang ke kiri. Yang ke kiri 4 sama 8. Ini searah ya. Jumlahkan berapa itu? 12 dikurangi 12. 15 kurangi 12. 3 Newton. Ini semakin kalah. Kenapa? Justru yang paling kecil. Kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang A yang paling besar jumlah gayanya. Dan yang A nanti pasti percepatannya yang paling besar. Oke? Jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Sip. Oke, kita ikuti nomor selanjutnya. Yuk, kita ikuti nomor selanjutnya. Nomor 7. Perhatikan gambar rangkaian kereta dan katrol tetap berikut. Untuk menyimpulkan bahwa semakin besar massa benda, percepatannya semakin berkurang adalah. Maksudnya begini adik-adik. Kalau massanya bertambah besar, maka percepatannya menjadi berkurang. Nah, kesimpulan itu bagaimana caranya dari jawaban-jawaban berikut ini. A. Menambah beban di B dan mengurangi beban di A. B. Menambah beban di A, sedangkan beban di B tetap. C. Mengurangi beban di A, sedangkan beban di B tetap. Yang D. Menambah beban di B dan beban di A dengan massa yang sama. Baik, mari akan saya analisa satu persatu. Saya contohkan dulu kalau misalkan adik menarik gerobak. Kalau adik menarik gerobak, pas lagi melaju gitu, supaya adik merasa semakin berat sehingga semakin lambat tarikannya, kira-kira bagaimana? Tentu beban gerobaknya ditambah. Nanti adik pasti semakin berat.
dengan semakin berat, maka menariknya semakin pelan. Kenapa? Nggak kuat, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat. Ini gerobak dihubungkan dengan B. Jadi di sini, kalau bergerak, pasti gerobaknya ke kanan. B-nya ke bawah. Jadi, yang menarik itu adalah yang B. Yang ditarik itu yang A. Sehingga, kalau masanya bertambah sehingga semakin lambat, tentu massa yang ditambahkan bukan di B. Kalau di B ditambah massanya, nanti nariknya semakin kuat. Pasti akan semakin cepat. Gitu ya. Sehingga kalau ditambahkan massanya, jangan di B adik-adik yang ditambahkan, tapi yang di A. Jadi, yang pertama ya, massa A ditambah. Yang B nggak usah, biarkan saja. Nanti akan semakin lambat. Yang kedua, massa A tetap, nggak usah tambah. Tapi yang B yang dikurangi. Nah, sehingga nariknya akan semakin kurang kuat. Karena B dikurangi ya. Massa A tetap, tapi yang B atau massa B ya, massa B dikurangi. Ini juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, ini massa A ditambah, massa A tetap, massa B dikurangi. Kemudian yang ketiga, itu yang massa A ditambah, yang B dikurangi. Ini kalau ini yang massa A ditambah, tapi massa B tetap ya. Massa B tetap. Nah yang ketiga, massa A dikurangi, massa A ditambah, maksud saya ditambah, dan massa B dikurangi. Sudah A-nya ditambah, B-nya dikurangi, itu akan semakin lambat. Tapi andaikan yang B tidak dikurangi pun, asal yang A ditambah, itu tidak apa-apa, tetap semakin lambat. Itu pernyataan yang nomor 1 sama 3 ya. Untuk yang nomor 2, massa A tetap, tapi yang dikurangi yang B, massa B dikurangi. Oke, dari kesimpulan ini, coba kita kembali ke pernyataan opsi tadi. Kira-kira yang mana yang paling sama dengan kesimpulan ini? Coba, yang A menambah beban di B dan mengurangi beban di A. Yang di B ditambah, yang di A dikurangi. Ya semakin banter nanti. Ini sangat salah. Sangat salah. Coba yang B. Yang B, ini hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Yang B menambah beban di A, sedangkan beban di B tetap. Oke, di A ditambah, nggak apa-apa, sedangkan di B tetap. Boleh ya? Boleh. Yang C, mengurangi beban di A, sedangkan beban di B tetap. Walaupun di B itu tetap, tapi kalau beban di A dikurangi, nah ini tetap akan semakin cepat. Karena apa? Yang B nariknya jadi enteng, karena yang A dikurangi. Itu ya, ini salah ya, salah. Ini kan di sini kan bagaimana menyimpulkan kalau massanya bertambah, percepatan semakin lambat. Kan gitu. Nah, sekarang coba yang D. Menambah beban di B dan beban di A dengan massanya yang sama. Walaupun yang A massanya sama, nggak diapa-apain, tapi kalau B-nya ditambah, nanti akan semakin menarik ke bawah, akan semakin cepat. Ini pun juga salah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang paling pas adalah yang B. Menambah beban di A, sedangkan beban di B tetap. Jadi yang ditambah cukup yang A saja, tidak apa-apa ya. Oke, jawabannya adalah B. Ini berarti sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan ini. Massa A ditambah, massa B-nya tetap. Yang 2 dan ketiga nggak ada, nggak apa ya. Oke, udah paham ya? Itu gampang lah, itu kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan. Baik, kita lihat soal yang berikutnya.
kita sekarang menuju ke nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gerobak 40 kg. Ini ada beban X yang belum tahu berapa X-nya ya, ditarik dengan gaya 100 Newton ke kanan. Massa balok X agar gerobak bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat adalah A 5 kg, B 10 kg, C 30 kg, dan D 60 kg. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yes, kita kembali ke hukum kedua dari Newton. Apa itu? Sigma F sama dengan M kali A, ya. Berapa gaya F-nya? 100. Masanya belum tahu ya, nanti aja dulu. Percepatan yang diminta berapa? 2, masukkan 2. Masanya berapa? 100 dibagi 2, 50. Satuannya kilogram. 50 kilogram adik-adik. Ternyata gerobaknya sudah berapa? 40. Kurang berapa? Kurang 10. Yang 10 adalah X. Jadi X-nya adalah 10 kilogram. Oke? Yap. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Yes, nomor berikutnya. Nomor selanjutnya, nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. 2. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. 3. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Next. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan yang terakhir, yang D adalah 1, 2, dan 3. Oke, saya ulang lagi, yang merupakan contoh usaha. Baik, mari kita analisa pernyataannya satu persatu. Usaha. Simbolnya apa, Dek? W. Rumusnya gaya dikalikan perpindahan. Ini rumus usaha. Jadi, memuat gaya boleh ditarik, boleh didorong, dan ada perpindahan dari bendanya. Maka itu dikatakan melakukan usaha. Kalau adik mendorong meja dan mejanya tidak bergerak, berarti adik tidak melakukan usaha walaupun sudah mendorong. Kenapa? Mejanya tidak berpindah. S-nya nggak ada. Tapi kalau mejanya berpindah, bergeser, des gitu, maka adik sudah melakukan usaha. Rumusnya gaya dikalikan perpindahannya. Baik. Nomor 1. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Ini nggak tepat dengan konsep usaha. Ini tepatnya adalah konsepnya tumbukan, yaitu momentum, bukan usaha, ya. Salah ya? Nomor 2. Edo mendorong meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah 2 meter. Yes. Ini berarti dia melakukan usaha ya. Edo melakukan usaha. Kemudian yang ketiga, seekor kuda menarik delman dengan gaya, ini ada gaya ya, sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah. Konsepnya adalah ada gaya, ada perpindahan. S, itu berarti melakukan usaha. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pernyataan 2 dan 3 itulah yang sesuai dengan konsep usaha. Pernyataan 2 dan 3, coba kita lihat jawabannya. Yes, jawabannya adalah yang C. Cus, paham ya? Nomor selanjutnya. Sampailah kita pada nomor yang terakhir pertemuan kali ini, yaitu nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini.
Ini ada gaya F ke kiri, F2 20 Newton, yang ke kanan F1 60 Newton ya. Nah, akibat gaya-gaya ini, maka gerobak ini bergeser sejauh 5 meter. Kemudian coba kita lihat pernyataan berikut yang benar adalah A. W1 300 Joule, W2 100 Joule, dan W total 400 Joule. B. W1 minus 300 Joule, W2 100 Joule, dan W total minus 200 Joule. C. W1 min 300 Joule, W2 minus 100 Joule, dan W total minus 400 Joule. Yang terakhir yang D, W1 sama dengan 300 Joule, W2 minus 100 Joule, dan W total 200 Joule. Oke, mari kita analisa bersama-sama. Yups, ini mudah adik-adik untuk menganalisanya ya. Usaha. Tadi baru saya jelaskan, usaha itu apa? Usaha adalah W sama dengan F kali S. Di sini ada dua gaya, F1 dan F2. Yang F1 ke kanan, F2 ke kiri. Karena bendanya bergesernya ke kanan, adik-adik, maka nanti F1 itu dianggap positif ya. Ini positif. Yang F2-nya itu yang negatif ya. Ini negatif. Baik, kalau begitu langsung aja saya hitung nanti jawaban A, B, C, D, E yang tepat yang mana. Nanti kita cari bersama. Usaha akibat F1. Saya sebut W1. W1 itu F1 dikalikan F. Dikalikan S ya. F1 dikalikan S. F1-nya berapa? 60. Dikalikan berapa perpindahannya? 5 sama dengan 300 Joule. Nih. Sekarang usaha oleh gaya yang kedua atau W2. F2. F2-nya ke kiri ya. Ingat negatif. F2 kali S. F2-nya berapa? 200 tapi minus ke kiri ya. Dikalikan 5. Berapa? Yaitu min 20 ya, 20 dikalikan 5 min 100 Joule. Terus yang terakhir, berapakah usaha totalnya? Usaha total ya tinggal dijumlahkan saja. Usaha yang pertama 300, yang kedua min 100. Jadi W1 ditambah W2. W1-nya 300 ditambah W2-nya min 100. Berapa ketemunya? 200 Joule. W1 300, W2 min 100, W totalnya 200. Yang manakah? A, W1 300, oke. W2-nya salah. W2-nya harusnya min 100. Salah ya? Yang B, W1-nya min 300, salah. W1-nya udah min, salah ya. Yang C, W1-nya min 300, salah juga. Coba yang D, W1-nya 300 Joule, W2-nya minus 100 Joule, W totalnya adalah 200 Joule. Betul ya? Kesimpulannya, jawabannya adalah yang D. Oke, sudah terbahas semuanya. Nomor 6 sampai nomor 10. Semoga adik paham dengan pembahasan yang saya berikan dan adik akan semakin mantap melangkah untuk evaluasi mata pelajaran fisika. Baik, adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, yaitu pada acara pembahasan PAS 1 untuk fisika kelas 8 SMP. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, salam sukses dari saya Joko Brono. Tetap saja di Girl Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma Eksakta.